apa saja program bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi ini sangat kabar yang gembira bahwa kita berencana untuk memberikan bantuan subsidi upah ini bagi sekitar 2 juta orang. Di mana operator sekolah termasuk di sini. Baik, ini adalah sekali lagi hasil perjuangan kami di Kemendikbud, Komisi 10, tapi juga dengan hasil perjuangan dari Menek BUMN dan juga Kemenq. Kami berhasil menyiapkan anggaran sebesar 3,6 triliun, 3.622 miliar 517 juta 600 ribu rupiah ya. Jadi kira-kira sekitar di atas sedikit 3,6 triliun. Ini adalah untuk total sasaran sebesar 2.034.732 orang. Yang terdiri dari yang paling besar tentunya 1,6 guru dan pendidik di satuan pendidikan negeri dan swasta ya, non-PNS. Dan yang kedua terbesar adalah untuk 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi, di mana operator sekolah termasuk di sini. Dan yang ketiga adalah 162.277 dosen di PTN dan PTS. Itu totalnya yang itu sasaran kita yang akan diberikan. Dalam jumlah sebesar 1,8 juta yang diberikan sekaligus, satu kali kepada masing-masing penerima itu. Pada dosen, guru, non-PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, dan juga tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Berarti operator sekolah pun termasuk di dalam bantuan subsidi upah ini. Berarti operator sekolah pun termasuk di dalam bantuan subsidi upah ini. Kami mensasar total sekitar 2 juta orang, lebih dari 2 juta orang, 162.000 dosen dari PTN dan PTS, dan 1,6 juta, sedikit lebih dari 1,6 juta guru dan pendidik non-PNS pada satuan pendidikan negeri dan juga swasta. Jadi banyak yang menanyakan kami juga apakah ini termasuk swasta. Jawabannya adalah iya, karena guru-guru kita ada di sekolah-sekolah swasta dan mereka pun berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan 237.000 sekitar tenaga perpustakaan, operator, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi tidak bisa di-exclude daripada bantuan ini. Nah, salah satu hal kenapa kita pemerintah melakukan bantuan subsidi upah adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan kita di berbagai macam sekolah kita yang sudah berjasa untuk membantu pendidikan anak-anak kita, tapi mungkin di situasi seperti pandemi ini ada berbagai macam gejolak, bukan saja di bidang pembelajaran tapi juga di bidang ekonomi, dan kami menyadari ini. Dan sekali lagi ini adalah hasil dari perjuangan bukan hanya Kemendikbud, tapi hasil perjuangan dari Kemenpan RB, Kemenq, Menek BUMN, dan tentu saja dorongan dari Pak Presiden, dan juga dari dukungan penuh dari Komisi 10 DPR RI yang telah juga berjuang untuk bantuan ini. Apa saja persyaratan bagi pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS untuk menerima BSU? Kami di Kemendikbud selalu dalam melakukan bantuan sosial apapun atau bantuan pendamping seperti pada saat kita melakukan kuota, selalu mengutamakan kesederhanaan daripada kriteria sehingga memudahkan para penerima untuk mendapatkannya. Kriterianya sangat sederhana: warga negara Indonesia, berstatus bukan PNS, memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan,
dan tidak menerima bantuan subsidi upah gaji dari Kemenaker, dari program-program lainnya. Ini dan juga tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Alasan kenapa kita tidak memberikan ini agar bantuan sosial kita itu adil dan tidak tumpang tindih. Tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah sehingga yang lain tidak mendapatkan. Jadi ini merupakan suatu kriteria kami yang sangat sederhana sehingga semua bisa menerima dengan cepat dan efisien. Bagaimana mekanisme pencairan BSU ini? Jadi Kemendikbud telah membuat rekening-rekening baru di bank-bank untuk setiap PTK penerima BSU ini. Bantuan itu disalurkan secara bertahap sampai dengan akhir November 2020, ya. Dan bagi para guru-guru dan dosen bisa mengakses infonya di info.gtk.kemdikbud.go.id, ya, bisa mengakses di mana rekening mereka, apa persyaratan yang belum dipenuhi, atau untuk yang perguruan tinggi di pangkalan data Dikti, pddikti.kemdikbud.go.id, untuk menemukan informasi terkait status pencairan dan lain-lain, rekening bank masing-masing dan lokasi bank cabang. Ya, pada saat berdasarkan informasi di online itu sudah lengkap dan sudah dibilang sudah bisa pergi ke bank untuk mencairkan, maka PTK menyiapkan dokumen-dokumen dan dibawa kepada bank penyalur. Dokumen apa saja yang harus dibawa? Tentunya kartu tanda penduduk (KTP), NPWP jika ada, kalau tidak ada tapi masih bisa menerima. Ada surat keputusan penerima BSU yang dapat langsung diunduh dari website GTK dan PD Dikti, ya, surat keputusan itu, dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang diunduh juga dari pada website GTK dan PD Dikti. Dan ini yang kedua, SPTJM ini harus di-print dan ditandatangani dengan materai. Ya, jadi semua kebutuhan di luar KTP dan NPWP itu ada di laman website baik GTK maupun PD Dikti. Pada saat itu sudah lengkap, mari PTK akan mendatangi bank penyalur dan melakukan aktivasi rekening dan langsung menerima BSU tersebut. Dan metodologi pengiriman kita dan dokumentasi di mana semua dokumennya itu ada di laman website kita PD Dikti maupun juga di websitenya GTK sudah jelas. 2 formulir yang harus dibawa tinggal di print, 1 harus ditandatangan dengan materai, 1 tinggal dibawa, dan semua detailnya ada di website tersebut. Jadi tidak membutuhkan persetujuan dari siapapun lagi, tidak dari kepala sekolah atau kepada dinas. Guru itu bisa langsung secara online mengunduh dan memprint dokumen tersebut, dan kalau sudah semua ketentuannya sudah siap, dia bisa langsung pergi ke bank untuk mencairkannya. Dan tentunya Kemendikbud melakukan pengawasan internal dan oleh auditor internal dan pengawasan eksternal oleh BPK untuk memastikan kita selalu didamping dalam proses ini. Dan untuk semua pengaduan terkait isu bantuan ini bisa disampaikan di Unit Layanan Terpadu ULT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.